Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi keluarga GPDI LCD Magelang, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini untuk bersama-sama menikmati firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, tidak lupa untuk saya mengajak Bapak Ibu, kita kembali mengucapkan salam revival itu. Mari bersama dengan saya, salam revival. Berubah, berkarya, menjadi berkat. Haleluya, kita mau berubah, kita mau berkarya, kita mau menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama menyimak Alkitab, membaca firman Tuhan di dalam Amsal 12 ayat yang ke-8. Bunyinya demikian, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Saya memberikan tema firman Tuhan hari ini adalah seimbang, ya. Seimbang di dalam ayat ini adalah merupakan kesetaraan hasil dari sebab akibat, ya. Seimbang itu sendiri memiliki arti sama berat, sebanding, setimpal. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya, setimpal. Tetapi dalam versi paralel, seimbang itu memiliki arti sesuai. Jadi perbuatan itu, sikap, perbuatan, tindakan yang kita lakukan itu pasti sesuai dengan apa yang akan kita terima. Seperti di dalam ayat ini, orang itu akan dipuji seimbang. Seimbang berarti ini sesuai dengan akal budinya. Orang baik, orang yang memiliki akal budi pasti akan menerima pujian dari orang karena apa? Hal-hal baik, ya. Nah, itu sebabnya ayat ini memberikan sebuah ketegasan bagi kita, bagi setiap pembacanya, bagi setiap orang yang mendengarkan renungan hari ini adalah dalam hidup kita, setiap perbuatan kita, setiap sikap kita, akal budi, hikmatnya itu pasti akan menghasilkan sesuatu seperti tindakan apa yang kita lakukan. Itu sebabnya bahwa setiap perbuatan pasti akan ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Ada dua perbuatan keseimbangan, ya, ada dua perbuatan yang sesuai seperti dalam pembacaan ayat ini tadi, apa hasilnya, ya. Jadi apa yang dilakukan itu akan menghasilkan apa, ya. Ini ada dua hal tentang seimbang ini dalam ayat, yaitu dikatakan orang yang berakal budi. Yang pertama, orang yang berakal budi itu seperti apa? Orang yang berakal budi ini adalah orang yang memiliki pikiran yang sehat. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang pikirannya sehat? Orang yang pikirannya sehat adalah orang-orang yang fokus akan hal-hal yang positif. Orang yang pikirannya sehat adalah orang yang bisa mengendalikan pikiran dan keinginannya secara sehat. Jadi bisa tertata, Bapak Ibu, ya. Karena apa? Pikirannya sehat, yang ada di dalam pikirannya adalah hal-hal yang baik, sehingga dia bisa mengontrol keinginan pikirannya juga dengan hal-hal yang baik. Apabila ada sesuatu yang berlebihan, dia bisa mengendalikannya untuk menjadi sesuatu yang baik dalam hidupnya. Kemudian orang yang pikirannya sehat, dia juga bukan orang yang minder, ya, rendah diri. Tetapi dia memiliki kepercayaan diri juga karena dia bisa mensyukuri keadaan, apapun keadaan dirinya, bisa menerima dirinya. Ini adalah orang yang memiliki pikiran sehat, orang yang berakal budi. Sehingga apa? Orang yang memiliki akal budi atau orang yang memiliki pikiran yang sehat itu segala sesuatu apapun yang dikerjakannya, dia mengerjakannya dengan pikiran atau hal-hal yang didorong dari dalam hati, yaitu pikiran untuk menghasilkan sesuatu yang baik, ya, kebaikan, kesuksesan, keberhasilan. Sehingga apa yang didapatkan oleh orang yang berakal budi ini, karena dikatakan orang yang berakal budi sesuai, apa yang akan diterimanya itu sesuai, seimbang, ya. Nah, yang diterimanya apa? Orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa memuji dia karena melihat dia
memiliki akal budi, pengertian yang baik, hidupnya baik, dan apapun yang dilakukannya adalah hal-hal yang mendatangkan kebaikan, sehingga orang-orang yang ada di sekitarnya yang melihat, yang memperhatikan dia pun dapat merasakan sesuatu yang baik, memberikan aura yang baik juga kepada orang lain. Orang yang berakal budi, di dalam ayat yang ke-12a tadi, setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya. Akal budi yang baik, hidup yang memiliki kesehatan dalam pikirannya, maka dikatakan mereka mendapatkan pujian dari orang lain. Yang kedua, yang seimbang, ya, dua hal tentang seimbang dari perbuatan yang dilakukan oleh manusia adalah kalau orang yang serong hati, ya. Orang yang serong hati itu artinya tidak lurus, menyimpang, curang, tidak jujur, tidak sebagaimana mestinya. Dan orang yang demikian sudah pasti banyak, ya, tidak disukai oleh banyak orang. Sudah pasti orang yang serong hati karena perbuatannya adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, selalu hal-hal yang negatif, hal-hal yang mungkin merugikan, karena apapun yang dirancangkan di dalam pikiran dan hatinya itu selalu serong, tidak lurus, tidak tulus, tidak jujur, dan ya apa yang dihasilkannya pasti juga adalah hal-hal yang mendatangkan keburukan, ya. Dan orang yang demikian pasti yang akan dialami adalah akan banyak orang yang menghinanya, tidak menyukainya, atau bahkan membencinya, Bapak Ibu, ya. Itulah sebabnya di dalam ayat yang ke-12b, kesesuaian, keseimbangan yang diterima oleh orang yang serong hati itu dikatakan mereka akan dihina, mereka akan menerima kehinaan, ya, tidak disukai atau bahkan dibenci oleh orang. Konsekuensi, Bapak Ibu, sekali lagi bahwa setiap perbuatan kita ada konsekuensi dari setiap tindakan-tindakan itu sesuai dengan apa yang kita lakukan, sesuai dengan apa yang kita perbuat, itu juga hasilnya kembali kepada diri kita. Sama seperti bunyi firman Tuhan Galatia 6 ayat yang ke-7, di sana dikatakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Konsekuensi apa yang kita lakukan, maka sesuai dengan hasilnya kita pasti akan menerimanya itu. Kalau yang baik, maka sesuai dengan hal-hal baik yang dilakukan, dia akan menerima hal kebaikan. Tetapi apabila yang dilakukan hal-hal yang tidak baik, maka hasilnya pun sesuai. Tidak kebaikan, bukan hal yang baik yang diterimanya, tetapi kehinaan. Ini kata firman Tuhan. Itu sebabnya sama, apa yang ditabur itu yang akan dituai. Jikalau yang ditabur adalah hal yang buruk, hal-hal yang jahat, maka yang dituainya juga adalah hal-hal yang tidak baik. Kalau kita menabur, menanam benih hal-hal yang baik, maka kita pun juga akan menuai hal-hal yang baik. Sesuai dengan apa? Seimbang adalah sesuai, ya. Sesuai dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, demikian jugalah seperti itu yang akan kita terima. Tuaian adalah merupakan hasil dari apa yang kita tabur, apa yang kita tanam. Ya, itu sebabnya seperti orang-orang yang kalau di dalam ayat ini orang yang berakal budi, dia akan menerima pujian, ya. Nah, hal-hal apa yang baik? Misalnya, kalau kita bekerja keras, pasti juga akan menghasilkan keberhasilan, akan menghasilkan sebuah kesuksesan. Orang yang menjaga pola makan atau juga dia suka berolahraga, pasti dia akan menghasilkan apa? Kesehatan di dalam tubuhnya. Jadi keseimbangan hidup ini terjadi ketika kita dapat mengatur hidup kita dengan bijaksana. Yang manakah yang akan kita pilih, Bapak Ibu? Kita mau disebut sebagai orang yang berakal budi, ataukah kita termasuk orang yang serong hati? Kalau kita berakal budi, maka dikatakan kita bisa mendatangkan pujian bagi orang lain karena mereka pun terberkati dengan kebijaksanaan kita, dengan akal budi yang baik, pikiran yang sehat yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik, mencerminkan hal-hal yang baik sehingga kebaikan-kebaikan itu juga dirasakan oleh orang lain.
Tetapi orang yang serong hati, tentu saja yang ada di dalam hatinya adalah hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang jahat, hal-hal yang negatif, dan itu pun dapat dirasakan oleh orang lain, dan mereka yang merasakannya tentu tidak menyukainya. Dan hinaan itu yang diterima oleh orang-orang yang memiliki serong hati. Apapun yang kita lakukan, hasilnya pasti sesuai. Apa yang kita lakukan, tindakan apa yang kita perbuat sesuai hasilnya, demikian juga yang akan kita terima. Hiduplah berakal budi supaya hidupmu mengalami bukan hanya pujian dari manusia, tetapi terlebih mendatangkan pujian, kemuliaan, hormat bagi Allah kita, karena hidup yang menjadi kesaksian bagi orang lain. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap firman Tuhan yang kita boleh dengar dan renungkan hari ini. Mari Bapak Ibu kita bukan hanya membaca dan mendengar ayat firman Tuhan ini, tetapi kita akan menghafalkan satu hari 2 ayat, dan kita hari ini kita menghafalkan 1 ayat di malam hari ini ya. Amsal 12 ayat yang ke-8. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian karena kita disebut sebagai orang-orang yang berakal budi kalau kita melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat dan juga menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu karena sudah setia mendengar renungan 79 setiap harinya. Saya percaya Bapak Ibu terus diberkati, dan apabila Bapak Ibu diberkati dan ingin menyampaikan sebuah kesaksian secara pribadi, ataupun Bapak Ibu ingin memiliki permohonan doa secara khusus, Bapak Ibu dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp 0813742088. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendukung, saling membangun, karena kita adalah keluarga GPD El Shaddai Magelang, adalah keluarga yang mengasihi Tuhan, untuk kita bersama-sama saling mendoakan dan saling menguatkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita terima firman Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, karena kami percaya kekuatan firman itu sanggup mengubahkan kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadikan kami sebagai orang-orang yang berakal budi, bukan orang-orang yang serong hati, supaya orang yang berakal budi, hidup kami yang berakal budi itu mendatangkan pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga GPD El Shaddai, untuk mereka semakin mencintai firman Tuhan dan juga semakin diubahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya keluarga GPD El Shaddai seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Keluarga GPD El Shaddai percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Umat-umat-Mu hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena nama-Mu baik. Keluarga GPD El Shaddai hendak memasyurkan Engkau di depan orang-orang yang Kau kasihi. Terima kasih, kami bersyukur. Terima firman Tuhan ini, dan kami akhiri dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.